Dalam video kali ini, saya ingin share kepada teman-teman bagaimana cara untuk melakukan competitive analysis topic ownership measurement menggunakan Content Gap Validator. Materi yang akan saya sampaikan dalam video ini adalah ringkasan dari slide yang pernah saya share sebelumnya di LinkedIn tentang competitive analysis topic ownership measurement terhadap dua website jual beli mobil, yaitu Carmudi dan Mobil 123. Untuk mendapatkan penjelasan secara lengkap dan mendetail tentang pembahasan ini, teman-teman dapat mendownload slide yang saya buat melalui link yang ada pada deskripsi video ini. Ketika melakukan topic ownership measurement terhadap website besar, teman-teman perlu untuk memilih topik atau queries apa saja yang ingin diukur, supaya teman-teman tidak perlu mengekspor keseluruhan data top pages dan top keywords dari website yang ingin dianalisis, yang mungkin jumlahnya bisa mencapai hingga ratusan ribu. Oleh karena itu, dalam video ini, saya akan share bagaimana proses ekspor data top pages dan top keyword ketika saya melakukan competitive analysis terhadap website Carmudi dan Mobil 123. Mengapa perlu untuk melakukan competitive analysis topic ownership measurement? Berdasarkan Helpful Content Update bulan Desember tahun 2022, Google telah menegaskan kembali bahwa algoritmanya lebih menyukai website yang memiliki ownership pada topik yang spesifik dan yang ditulis berdasarkan experience dan expertise. Apabila suatu website mempublish artikel di berbagai topik dalam waktu yang bersamaan dan dengan cara publish konten sebanyak mungkin secara sekaligus, maka besar kemungkinan artikel tersebut tidak akan bisa perform dengan baik di Google Search Engine. Google lebih menyukai website teman-teman membahas topik yang spesifik dan ditulis berdasarkan experience, expertise, authoritativeness, dan trustworthiness, terutama di topik-topik yang membahas tentang kesehatan, finance, otomotif, traveling, kuliner, resep, product review, dan yang lainnya. Oleh karena itu, jika website teman-teman ingin memiliki ranking yang baik di Google Search, sangat direkomendasikan agar teman-teman membangun ownership untuk satu topik yang spesifik atau dengan membangun topical authority secara bertahap sehingga teman-teman dapat memiliki average position yang baik di SERP. Teman-teman juga dapat melakukan evaluasi terhadap topik yang teman-teman publish di dalam website teman-teman yang sudah ranking di SERP menggunakan Content Gap Validator. Untuk mengetahui seperti apa performa konten yang sudah teman-teman publish di dalam website secara garis besar. Selain itu, teman-teman juga dapat membandingkan topical authority website teman-teman dengan website milik kompetitor untuk mengetahui average position dan traffic share antara website teman-teman dan website kompetitor. Melakukan measurement terhadap topic ownership memiliki tujuan sebagaimana berikut. Yang pertama, menjadi bahan evaluasi terhadap performa website dibandingkan dengan kompetitor. Misalnya, jika teman-teman berharap website dapat ranking dengan baik untuk topik traveling, sedangkan website teman-teman kebanyakannya membahas tentang kuliner, maka sangat kecil kemungkinan website teman-teman dapat memiliki ranking yang bagus untuk semua keyword tentang wisata atau destinasi wisata. Alasannya adalah karena topical authority dari website teman-teman belum terbangun dan belum cukup untuk membuktikan bahwa website teman-teman sudah memiliki expertise di topik tersebut. Dengan melakukan topic ownership measurement menggunakan Content Gap Validator, maka teman-teman akan mengetahui queries apa saja yang ranking di website kompetitor dan yang belum ranking di website teman-teman. Selanjutnya, teman-teman dapat melakukan research terhadap keyword ideas yang masih memiliki opportunity untuk bisa ranking di page 1 di topik yang ingin teman-teman targetkan. Yang kedua, membandingkan performa website teman-teman dengan kompetitor. Ketika melakukan topic ownership measurement, teman-teman harus menentukan queries apa saja yang ingin diukur terhadap website milik kompetitor. Dalam contoh yang saya buat di sini adalah saya ingin mengetahui ownership yang dimiliki oleh Carmudi dan Mobil 123 terhadap 8 seed keyword sebagaimana berikut. Dengan menentukan 8 seed keyword ini, saya akan mendapatkan rincian yang jelas mana saja keyword yang perform dengan baik di website Carmudi dan mana saja keyword yang tidak perform dengan baik di website Mobil 123. Yang ketiga,
menjadi bahan evaluasi terhadap traffic share yang dapat diraih, yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi market share milik perusahaan dan kompetitor. Setelah teman-teman menentukan seed keywords yang digunakan dalam measurement, maka teman-teman dapat memperkirakan traffic share teman-teman dibandingkan dengan kompetitor berdasarkan seed keyword tersebut. Jika teman-teman menganggap 8 seed keywords yang telah saya sebutkan sebelumnya memiliki potensial revenue yang besar bagi bisnis, maka teman-teman harus mempertimbangkan untuk membuat topik cluster dari semua seed keywords tersebut dan mulai mempublish konten berdasarkan topik cluster yang sudah teman-teman buat menggunakan Content Gap Validator. Atau dengan melakukan optimize konten terhadap landing page yang belum ranking di page 1 untuk topik cluster tersebut. Impact yang diharapkan adalah website teman-teman dapat memiliki ranking di top 3 position atau top 5 position untuk topik tersebut dan dapat mengungguli traffic share milik kompetitor. Yang keempat, mengetahui weakness dan opportunity dari website teman-teman. Dengan melakukan competitive analysis topic ownership measurement, maka teman-teman akan mendapatkan insight yang sangat bermanfaat. Di antaranya adalah sebagaimana berikut. Yang pertama, mengetahui performa top pages website teman-teman secara keseluruhan berdasarkan topik. Teman-teman dapat memperkirakan apakah top pages website teman-teman sudah perform dengan baik di SERP berdasarkan topik yang sedang teman-teman targetkan atau masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini dapat diketahui dengan menghitung berapa banyak top pages yang ranking di page 1 dibandingkan dengan direct kompetitor. Yang kedua, mengetahui estimated traffic by topic. Di sini teman-teman akan mengetahui dari mana kompetitor mendapatkan traffic terbanyak berdasarkan ownership yang mereka miliki. Dan melalui informasi tersebut, teman-teman dapat menentukan strategi apa saja yang dapat digunakan untuk bisa mengungguli website kompetitor berdasarkan topik yang ingin ditargetkan. Teman-teman juga dapat mengetahui weakness yang teman-teman miliki berdasarkan topik atau seed keywords yang teman-teman pilih dibandingkan dengan website kompetitor. Yang ketiga, mengetahui gap antara website teman-teman dibandingkan dengan kompetitor. Teman-teman dapat mengetahui topik apa saja yang sudah own di kompetitor dan yang belum own di website teman-teman. Jika topik yang sudah own di kompetitor memiliki potensial revenue yang besar bagi bisnis, maka teman-teman perlu untuk membuat topik cluster untuk queries tersebut, sehingga website dapat mengungguli kompetitor di Google Search dan bisa mendapatkan market share yang lebih besar secara organik jika website teman-teman bisa mendapatkan ranking yang lebih baik di SERP. Sebagai kesimpulannya, topik cluster model adalah salah satu sinyal authority yang dapat membantu website teman-teman mendapatkan peringkat yang baik di Google Search. Step by step untuk melakukan topic ownership measurement. Ada 3 workflow yang harus dilewati ketika teman-teman ingin melakukan competitive analysis topic ownership measurement. Yang pertama, menentukan seed keywords atau topics yang ingin dianalisis. Yang kedua, ekspor data topic ideas, top pages, dan top keywords berdasarkan seed keyword yang sudah teman-teman define sebelumnya menggunakan Ahrefs dan Google Keyword Planner. Yang ketiga, import data topic ideas, top pages, dan top keywords ke Content Gap Validator. Workflow yang pertama, menentukan seed keywords. Dalam measurement yang saya lakukan saat ini, saya ingin mengukur topik ownership website Carmudi dan Mobil 123 berdasarkan 8 seed keyword sebagaimana berikut. Selanjutnya, saya akan melakukan ekspor data top pages dan top keyword untuk website Carmudi dan Mobil 123 menggunakan Ahrefs berdasarkan 8 seed keyword tadi. Untuk menghemat kredit dalam mengekspor data top pages dan top keyword, saya akan menggunakan keyword filters di Ahrefs. Jika website yang teman-teman ingin analisis tidak terlalu besar, maka teman-teman bisa melakukan ekspor keseluruhan data dari top pages dan top keyword tanpa menggunakan keyword filters, sehingga data yang teman-teman miliki akan lebih banyak dan lebih lengkap. Workflow yang kedua, ekspor data topic ideas, top pages, dan top keywords berdasarkan seed keyword yang sudah teman-teman define sebelumnya menggunakan Ahrefs dan Google Keyword Planner.
Untuk memulainya, teman-teman dapat menggunakan Site Explorer di Ahrefs dan mengetikkan nama website teman-teman atau website kompetitor. Pada tab Organic Search, pilih Top Pages. Pilih country sesuai dengan preferensi teman-teman, kemudian gulir ke kanan dan pilih Keyword Filters. Selanjutnya, aktifkan pilihan Any Role dan isi setiap baris dengan semua seed keyword yang sudah teman-teman define sebelumnya. Klik Apply dan Show Result. Di sini teman-teman dapat melihat bahwa jumlah top pages yang bisa diekspor akan jauh lebih sedikit daripada total top pages secara keseluruhan ketika tidak menggunakan keyword filters. Dengan cara seperti ini, teman-teman akan menghemat kredit dan hanya mengekspor halaman sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Teman-teman dapat mengaktifkan pilihan SERP Titles untuk mendapatkan meta title website berdasarkan data yang di-generate oleh Ahrefs. Selanjutnya, klik Export. Aktifkan pilihan Number of Rows menjadi All dan klik button Export. Selanjutnya, teman-teman dapat beralih menuju Organic Keywords untuk mendapatkan data top keywords. Aktifkan pilihan Keyword Filters dengan mengklik button Keyword di sisi atas. Aktifkan juga pilihan Any Rule dan isi semua baris berdasarkan seed keywords yang sudah teman-teman define sebelumnya. Klik Apply dan Show Result. Dengan cara seperti ini, maka teman-teman akan mendapatkan data top keywords yang jauh lebih sedikit dari sebelumnya dan yang berkaitan secara langsung dengan seed keywords yang ingin dianalisis. Jangan lupa untuk mengaktifkan pilihan Don't Compare di sebelah tanggal agar data yang teman-teman ekspor tidak terlalu kompleks. Yang terakhir, klik Export di sisi kanan. Aktifkan pilihan Number of Rows menjadi All dan klik button Export. Demikianlah cara ekspor data yang dapat teman-teman gunakan ketika ingin melakukan Competitive Analysis Topic Ownership Measurement menggunakan Content Gap Validator. Teman-teman dapat menggunakan cara yang sama ketika mengambil data top pages dan top keywords milik kompetitor. Masih ada satu lagi data topic ideas yang perlu teman-teman ekspor menggunakan Google Keyword Planner. Teman-teman paste 8 seed keyword ke Google Keyword Planner, kemudian klik button Get Result. Dan jika teman-teman sudah mendapatkan semua draft keyword dari 8 seed keywords tadi, teman-teman ekspor semua keyword ideas atau topic ideas dari Google Keyword Planner ke dalam format Google Sheet, sehingga akan memudahkan teman-teman ketika mengimpor data topic ideas ke Content Gap Validator. Workflow yang ketiga, impor data topic ideas, top pages, dan top keyword ke Content Gap Validator. Teman-teman harus mengisi tabel topics dan subtopics di halaman Basic Information sesuai dengan seed keywords yang sudah teman-teman define sebelumnya ketika ingin melakukan Topic Ownership Measurement. Selanjutnya, teman-teman juga harus memastikan bahwa jumlah baris yang ada di halaman Topic Cluster adalah sama dengan jumlah baris yang ada pada halaman Topic Ideas. Teman-teman perlu untuk mengisi kolom B pada halaman Top Pages dan Competitors Top Pages agar measurement dapat berjalan dengan lancar. Jika semua data topic ideas, top pages, dan top keywords, website teman-teman, dan website kompetitor sudah diimpor ke dalam Content Gap Validator, maka teman-teman bisa memulai untuk melakukan data analisis di halaman Chart Analysis. Data analisis menggunakan Content Gap Validator. Teman-teman dapat menuju ke halaman Chart Analysis dari file Content Gap Validator untuk mengetahui hasil measurement antara website teman-teman dan website kompetitor. Pada tabel scorecard, di bagian atas merupakan topic ownership dan reach estimation website teman-teman terhadap topic ideas yang teman-teman import dari Google Keyword Planner. Teman-teman dapat mengetahui topic ownership dan reach estimation berdasarkan top 3 position, top 5 position, top 10 position, atau overall website, atau berdasarkan topic ideas. Jika teman-teman mengaktifkan pilihan based on topic cluster by overall website, maka formula akan mengkalkulasi data topic ownership berdasarkan topic cluster dari 8 seed keywords yang memiliki ranking 1 hingga 100.
Sedangkan jika teman-teman mengaktifkan pilihan based on topic ideas, maka formula akan mengkalkulasi data topic ownership berdasarkan total semua queries yang ranking di top 20 position, tanpa membedakannya berdasarkan cluster dari 8 seed keywords. Artinya, measurement tidak terbatas pada seed keyword yang teman-teman define di halaman basic information. Patut untuk disebutkan bahwa topic ownership dan reach estimation yang ada di bagian scorecard ini hanya berlaku untuk satu website. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin membandingkan ownership website kompetitor berdasarkan topic ideas, maka teman-teman bisa menggunakan dua file content gap validator secara terpisah. Selain dari scorecard, teman-teman juga bisa membandingkan secara langsung website teman-teman dan website kompetitor dalam satu tabel, berdasarkan seed keyword yang sudah di-define di halaman basic information. Teman-teman dapat scroll ke bawah hingga sampai kepada section Advanced Competitor Analysis. Pada tabel analisis di bagian ini, teman-teman dapat memilih measurement berdasarkan top 3 position, top 5, top 10, atau overall website. Kemudian, di bawah tabel analisis, terdapat juga tabel horizontal yang berisi tentang berapa total queries yang sudah own di masing-masing website, serta total organic traffic dan traffic share dari kedua website. Pada bagian kanan terdapat chart yang dapat menunjukkan queries ownership dan traffic distribution by topics. Pada bagian bawah, teman-teman dapat membandingkan CTR benchmark website teman-teman dibandingkan dengan website kompetitor. Demikian pula detail tentang traffic distribution by position, sebagaimana visualisasi data yang ditampilkan pada chart di sisi kanan. Learning dan insight. Untuk mengetahui learning dan insight yang saya peroleh setelah melakukan topic ownership measurement terhadap website Carmudi dan Mobil 123, teman-teman dapat melihat secara lengkap pada slide yang telah saya buat tentang competitive analysis topic ownership measurement menggunakan versi update terbaru pada tanggal 7 bulan Januari tahun 2023. Teman-teman dapat mendownload slide tentang topic ownership measurement melalui link yang tersedia pada kolom deskripsi. Demikianlah penjelasan tentang competitive analysis topic ownership measurement yang dapat saya share kepada teman-teman, dan semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.